Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Basnas Kabupaten Temanggung mengucapkan selamat menyaksikan tayangan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang dikemas dalam kegiatan Ya Hamilal Quran, berupa kunjungan dan berbagi kepada hafidz dan qori yang dilaksanakan oleh Basnas Kabupaten Temanggung. Jangan lupa tunaikan zakat melalui Basnas Kabupaten Temanggung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Temanggung beralamatkan di Jalan Jenderal Sudirman 63 Temanggung. Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Temanggung mempunyai berbagai macam program unggulan, di antaranya bantuan kesehatan bagi orang yang sakit dan tidak mampu, bantuan pendidikan agar anak tidak putus sekolah, bantuan untuk orang miskin berupa pakaian dan makanan pokok, rehab rumah tidak layak huni agar menjadi rumah yang layak huni, pemberdayaan ekonomi dengan memberikan bantuan modal usaha, bantuan bencana untuk meringankan beban pasca bencana, bantuan konsumtif untuk orang-orang jompo, biaya tuntas sekolah bagi siswa SLTA yang berprestasi dan tidak mampu, bantuan untuk difabel agar lebih berdaya guna dengan memberikan pelatihan-pelatihan, bantuan kaki dan tangan palsu, bantuan kursi roda dan lain sebagainya, dan biaya tahfidzul Quran di pondok pesantren dengan minimal hafalan 5 juz. Jangan lupa salurkan zakat infak sodako Anda melalui Basnas Kabupaten Temanggung. Mari gerakkan sadar zakat infak dan sodako. Bangkitlah Basnas Indonesia. Bersama Basnas melaju membangun negeri. Basnas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ayuhal musyahidun al-kiram, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Qamar, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laqad yassarna Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu sebagai pelajaran, dan adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Hal ini disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah tersebut secara berulang-ulang. Sampai 4 kali Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan hal yang serupa. Hal tersebut menandakan bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberi kemudahan ketika kita mau belajar Al-Quran. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang mau mempelajari Al-Quran, sejak dari membaca, kemudian menghafal, kemudian memahami isi kandungan, serta kemudian mengamalkannya. Ayuhal musyahidun al-kiram, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Pada kesempatan kali ini kita ketemu lagi di program Ya Hamilal Quran, wahai pembawa Al-Quran. Dan kali ini kita memasuki episode yang kelima, dan sekarang dipersembahkan oleh Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Temanggung yang beralamatkan di Jalan Jenderal Sudirman nomor 63 Temanggung.
jangan lupa salurkan zakat infak sedekah Anda melalui Basnas Kabupaten Temanggung. Dan baik, untuk profil kita kali ini adalah Ustadz Iqbal Hailani. Beliau adalah seorang qori dan beliau juga seorang hafid dengan segudang prestasi dan penghargaan yang pernah didapatnya. Dan tentunya Anda semakin penasaran tentang profil kita kali ini. Mari ikuti acara ini sampai selesai. Dan sekarang ikutin saya. الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤذنا الأهواء لكن نسأل الله الثبات. الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤذنا الأهواء لكن نسأل الله الثبات. Ayyuhal musyahidun al-kiram, alhamdulillah sekarang kita sudah sampai di lokasi, yaitu di kediaman Ustadz Iqbal Hailani. Kita sudah sampai rumah beliau di sana. Mari kita mengenal beliau lebih dalam. Ikutin saya. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما ما أسعد الحفاظ في الأزمان. Sahabat, profil kita kali ini adalah Ustadz Iqbal Hailani, SPDI MPD. Mari sejenak kita mengenal latar belakang keluarga beliau. Beliau ini terlahir dari keluarga yang sangat sederhana, dan orang tua juga bukan seorang guru, seorang ustadz, ustadzah maupun kiai. Namun, hanya seorang yang berprofesi sebagai penjaga sekolah, yang mempunyai cita-cita mulia, mempunyai seorang anak yang bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, dan kemudian bisa mendoakan orang tua ketika sudah tiada. Untuk menyemangati anak saya sebetulnya bukan untuk lomba apa piala, ya motivasi saya untuk mendidik anak untuk bisa baca Al-Quran itu sebetulnya hanya untuk besok kalau saya sudah meninggal ada yang mendoakan, dan itu tidak usah memanggil tetangga, anak sudah bisa mampu. Terlahir dari buah pernikahan Bapak Sarjono dan Ibu Komaria, yang pada awalnya ibunya lah yang ingin menjadi seorang qori'ah. Namun karena belum tercapai, kemudian didoronglah anak-anak mereka untuk belajar Quran agar menjadi qori dan qori'ah. Maka kakak dari Iqbal Hailani yang bernama Ratna Sartika terlebih dahulu telah menjadi qori'ah dengan berbagai prestasi. Sebetulnya yang pengen jadi qori itu saya udah latihan dulu mulai dari kecil, itu udah latihan tilawah tapi nggak bisa, nggak punya suara yang bagus. Jadi itu anak saya itu saya ngajak anak saya supaya bisa jadi qori'ah. Bagaimana proses dan perjuangan Bapak Sarjono dan pesan kepada orang tua yang ingin anaknya pandai membaca Al-Quran? Jadi kalau mau belajar ya diantar ke tempat ustadz yang benar-benar paham dengan tulis mahraj dan sebagainya, itu nanti ditunggu. Seperti saya nunggu anak saya di Pak Mangsur itu, habis sholat subuh belum ada orang, anak saya satu saya tunggu di sana. Jadi orang tua harus juga ikut berjuang. Bagaimana Bapak Sarjono memberi motivasi kepada anak-anaknya? Anak itu kesenangannya apa? Kalau kita mau anak disuruh ke ngaji biar mau, dia punya kesenangan apa? Anak saya kebetulan dulu senengnya layangan, main layang-layang. Kalau dia minta layangan, tiap musim layangan itu saya habis banyak uangnya. Bagaimana perasaan Bapak Sarjono dan Ibu
setelah anak berhasil menjadi qori-qoriah dan hafidh-hafidho? Ya, perasaan saya senang. Cita-cita sudah ya belum selesai, tapi masih saya dorong untuk tetap belajar, karena kalau sudah puas nanti menjadi sombong. Bagaimana resep atau rahasia kesuksesan Bapak Sarjono dalam mendidik anak sehingga menjadi qori dan penghafal Al-Quran? Ya, doa itu nomor 1, dukungan yang nomor 1, dana yang nomor 1, karena tidak ada yang nomor 2, 3. Jadi untuk diri saya sendiri tidak saya utamakan, saya utamakan untuk keperluan ustadz-ustadznya dan anak-anak. Selanjutnya, mari kita berbincang-bincang menggali ilmu lebih banyak bersama profil kita kali ini. Selamat mengikuti. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat, saat ini saya sudah sampai di rumahnya Mas Ustadz Iqbal Hailani. Dan sekarang nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau lebih banyak tentang dunia tilawah, tartil, juga tahfidz. Assalamualaikum Mas Iqbal, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih sudah pinarak di geria saya ini. Ya, oke. Baik, untuk kali ini sebelum kita nanti ngobrol-ngobrol santai tentang tilawah, tahfidz, dan juga tartil, mari kita bersama-sama membuka untuk acara ataupun kegiatan kali ini dengan bacaan Ummul Kitab. Monggo Mas Iqbal bisa memandu dengan bacaan tartilnya. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian tadi pembukaan acara kita pada kesempatan kali ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah yang sudah dilantunkan oleh Mas Iqbal. Baru saja kita dengarkan suaranya begitu merdu. Dan baik sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini kita memasuki episode yang kelima. Dan untuk kali ini kegiatan Ya Hamilal Quran, wahai pembawa Al-Quran, dipersembahkan oleh Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Temanggung. Dan baik, selanjutnya kita akan kembali ke dialog dan berbincang-bincang sedikit dengan Mas Iqbal ini. Jadi barangkali perlu saya sampaikan bahwa Mas Iqbal ini dulu saya mengenal beliau sejak dari SD. Ya. Dari sejak SD, kemudian SMP ya, SMP, SMA, kami mengantar beliau ini kemana-mana mengikuti musabaqah perlombaan, baik itu di seni tilawatil Quran maupun tartil maupun tahfidz. Dan makanya sekarang ketika beliau ini sudah kuliah,
kemudian sudah lama tidak ketemu, sekarang sudah ketemu, sekarang sudah menjadi ustadz alias guru. Tapi barangkali biar lebih enak, lebih familiar, saya cukup manggil Mas, tidak apa-apa ya? Ya, betul. Ya. Lebih santai. Lebih santai gitu ya. Baik Mas Iqbal. Yeah. Untuk kesempatan kali ini, sebelum kita tanya-tanya lebih dalam, kita ingin tahu dulu ini. Mas Iqbal ini pendidikannya dari SD, SMP, SMA, S1, S2-nya di mana, seperti apa? Monggo bisa disampaikan nanti. Ini sebagai salah satu motivasi untuk pemirsa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Hasan yang sudah Rasul Pinarak di rumah saya. Jadi kalau untuk pendidikan, jenjang pendidikan, saya dari SD hingga kuliah termasuk dalam anak negeri, Pak. Anak negeri ya? Karena negeri semua. Saya dari SD Negeri 2 Temanggung 2, itu lulus tahun 2007. Lajeng lanjut ke SMP Negeri 1 Temanggung. Lajeng lanjut ke SMA Negeri 1 Temanggung. Kemudian mendapat kesempatan senam PTN ketika itu di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 2013. Ambil jurusan Pendidikan Agama Islam. Kemudian 2017 saya sudah lulus, alhamdulillah, dan melanjutkan pendidikan lagi. S2. Alhamdulillah 2020 kemarin sudah selesai. Untuk S2-nya fokus di ambil jurusan Pendidikan Agama Islam. Tetap sama ya, linear. Nyambung linear. Betul sekali. Saya kira itu, Pak. Oke. Tadi sedikit background latar belakang Mas Iqbal tadi ya. Jadi pendidikannya negeri. Kalau saya berarti luar negeri. Saya bahkan nggak pernah sekolah karena tidak pernah mengenyam bangku sekolah, apalagi genting sekolahan. Jadi saya di madrasah. Jadi MI, MTS, Aliyah, berarti kan luar negeri. Saya dalam negeri. Jadi saya nggak pernah sekolah, tapi dulu di madrasah. Nah itu setiap masing-masing mempunyai pengalaman sendiri-sendiri di latar belakang pendidikannya. Nah itu tadi sekilas pendidikan Mas Iqbal seperti itu. Dan tentunya yang sangat menarik ini adalah satu tadi, pendidikan negeri. Maksudnya beliau ini tidak di madrasah, tidak di pondok pesantren, tetapi prestasi-prestasinya itu banyak sekali. Baik itu dari tahfidz, tilawah, dan juga tartilnya, murotalnya. Nanti kita akan gali lebih banyak lagi. Dan berikutnya untuk pertanyaan yang selanjutnya, kita pengen tahu Mas Iqbal ini mulai belajar belajar tartil, tilawah, tahfidznya itu kapan, dan dulu yang dipelajari mana dulu, seperti apa ini? Silakan Mas Iqbal. Jadi untuk motivasi pertama itu dulu saya justru malah kepingin dengan kakak saya, Mbak Ratna itu kan kebetulan juga menekuni di bidang murotal ketika itu. Justru malah kakak saya dulu yang yang berprestasi di tilawah dan murotal tersebut. Nah ketika itu saya kepingin piala, Pak, ceritanya, Pak. Oh begitu. Kepingin piala kakak saya. Ketika mbaknya dapat piala terus termotivasi untuk bisa mendapatkannya. Sekali. Ketika itu saya masih TK TK besar ketika itu lihat kakak saya pulang membawa piala, diantar bapak kemana-mana. Nah itu yang membuat motivasi saya. Saat itu kakak kelas berapa? Ketika itu SD mungkin SD. SD, saya TK. Terus TK itu dengan bimbingan dan dukungan orang tua, saya dimulai dibimbing. Pertamanya mulai dari madrasah dulu, Pak. Jadi ketika itu ada semacam TPA sore hari di kampung saya dulu di Temanggung Lor itu. Nah, tapi nggak betah. Karena memang motivasi dari orang tua saya tidak mengharuskan gitu tidak harus mengikuti jejak kakaknya, tidak, tapi dimulai dididik, ternyata tidak betah. Terus saya mulai kepingin lagi, setiap kakak pulang membawa piala lagi. Nah akhirnya ketika itu saya mengikuti pembelajaran murotal pertama kali itu di Jampirjo, dengan Bapak Fatoni. Ustadz Fatoni. Ustadz Fatoni waktu itu. Alhamdulillah mengikuti kakak lomba juga, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, kemudian tingkat provinsi juga. Alhamdulillah bisa
mengikuti mendapatkan piala. Dan itu posisi itu berarti baru untuk murotalnya saja, tilawahnya Iya. belum mulai ya? Sama sekali belum bisa tilawah karena memang dari dasar sekali, mulai dari membaca pertama kali itu saya masih ingat di surah An-Naba waktu itu. Iya. Sama sekali belum pernah bisa membaca. Kemudian bapak dan ibu saya dengan telaten mengantar ke sana ke guru-guru saya, alhamdulillah bisa mengikuti kakak saya. Terus untuk mulai merambah ke tilawah dan tahfidnya itu kapan? Ya, kalau untuk tilawah itu sebenarnya sudah usia SMP. Usia SMP itu saya baru bisa mengenal lagu tilawah. Itu ketika itu saya mengikuti latihan juga dengan Ustadz Solahuddin di Masjid Titik Puspa waktu itu, Itu juga banyak teman-teman juga di sana. Alhamdulillah guru-guru saya sabar dan telaten membimbing saya dari nol, dibimbing terus sama guru-guru saya, alhamdulillah. Kemudian untuk mulai tahfidnya? Mulai tahfidz itu sekitar kelas 5. Kelas 5 SD. Oh, kelas 5 SD sudah mulai ya? Iya, baru mulai hafalan dari juz 30 dengan Ustadz Mansur, Kiai Mansur. Jadi kalau berbicara soal guru, sebenarnya banyak sekali guru saya, Pak. Hampir semua qori dan hafidz di Temanggung itu adalah guru saya. Justru itu kelebihannya Mas Iqbal bisa menyerap dari setiap yang diajarkan satu guru ke guru yang Alhamdulillah, lain. Dan mereka pasti mengakuinya, ini murid saya, gitu. Jadi ketika berhasil, ketika sukses mendapatkan penghargaan prestasi, wah ini murid saya. Bisa jadi guru itu bisa rebutan murid. Nah itu mungkin barangkali kelebihannya seperti itu. Iya. Kemudian untuk berikutnya itu tentunya Mas Iqbal ini sudah banyak sekali nih penghargaan dan prestasi yang pernah didapat. Barangkali bisa diceritakan dulu pas pertama kali itu usia berapa, kelas berapa, kemudian apa saja, dan yang terakhir yang ingin kita ketahui juga istilahnya penghargaan atau prestasi yang paling mengenang atau paling bergengsi itu ya, kira-kira seperti apa? Monggo coba bisa disampaikan juga. Ya, kalau pengalaman di dunia tilawatil Quran, tentu setiap ketika mengikuti lomba baik di provinsi maupun di nasional itu mempunyai pengalaman tersendiri, mempunyai kenangan. Tapi yang paling berkesan itu ketika bisa ke tingkat nasional pertama kalinya. Ya. Ketika itu saya masih SD kelas 3. Oh, jadi SD kelas 3 sudah ke tingkat nasional? Ya, alhamdulillah. Hebat sekali ini Mas Iqbal. Ya, ketika itu masih didampingi ibu saya. Alhamdulillah ibu saya juga mensupport 100%, bahkan 1000% mungkin Pak. Iya, betul. Didampingi ke sana kemari, pembinaan 1 bulan sekali itu ke Kanwil Kemenak Jateng ya. Kemudian itu kenapa menjadi pengalaman yang sangat berkesan? Karena itu pertama kali saya naik pesawat waktu itu, Pak. Jadi masih didampingi oleh ibu naik pesawat sampai Palangkaraya waktu itu. Nah, mungkin itu yang paling berkesan itu ya sampai saat ini. Karena usia masih SD sudah mewakili Jawa Tengah menuju ke tingkat nasional. Dan sebelum itu tadi kelas berapa? Paling pertama kali mendapatkan? Paling pertama prestasi, kali kelas berapa? Itu TK ya. Iya, TK itu dulu kalau MTQ pelajar itu ada tingkat TK, tingkat SD. Nah, kebetulan saya mengikuti yang tingkat TK itu alhamdulillah mendapatkan juara 1. Yang murotal tadi ya? Iya, yang tingkat murotal di Temanggung waktu itu pelaksanaannya. Ya, provinsi di Temanggung. Jadi kalau bisa saya simpulkan, setiap tahun itu dulu waktu masih aktif itu selalu mendapatkan piala. Dan biasanya berikut dengan uang pembinaan. Nah, itu rezekinya. Dan ternyata kalau untuk tingkat Temanggung saja pasti sudah banyak piagam dan juga piala. Kemudian untuk tingkat Jawa Tengah juga banyak karena juga beliau sudah mewakili ke tingkat nasional. Kemudian kalau pada usia yang sudah agak remaja begitu? Usia remaja itu pernah antar pelajar, ketika itu masih ada event namanya FLS 2N, mungkin sekarang masih ada juga. Itu ke tingkat nasional tahun 2011. Waktu itu saya kelas 2 SMA, mengikuti cabang tilawah. Nah, setelah murotal, kemudian tahfidz, alhamdulillah ada kesempatan juga untuk mengikuti cabang tilawah.
Itu ke Makassar tahun 2011, alhamdulillah mendapatkan juara 4 Juara karena 4 ya? karena yang diambil 4 besar waktu itu. Oh begitu. Ya, jadi tidak ada juara harapan. Jadi 1 2 3 4. Wah, termasuk masuk ini dalam 4 besar ini ya. Alhamdulillah. Baik, untuk berikutnya sebelum kita dialog berbincang-bincang lebih dalam lagi, sekarang kita akan mendengarkan lantunan tilawah yang akan dilantunkan oleh Mas Iqbal ini, yang nanti insya Allah akan membacakan surah Al-Ahzab ayat 21. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله Sadaqallahul adzim wa balagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillah, begitu merdu sekali suara yang dilantunkan oleh Mas Iqbal yang baru saja kita dengarkan, melantunkan surah Al-Ahzab ayat 21. Saya jadi teringat ketika dulu sering mengantar anak-anak bermusabakoh dari satu tempat ke tempat lain, dari satu kabupaten ke kabupaten lain. Meskipun hal itu berjalan dengan lama, tetapi rasanya itu tidak membosankan. Iya, betul. Menunggu tetapi enak. Karena apa? Karena kita mengantarkan anak-anak yang melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Baik itu mereka yang berlomba di bidang tilawah maupun tartil ataupun juga tahfidz. Ayyuhal musyahidun al-kiram, a'azanillah wa iyyakum ajmain. Pada kesempatan kali ini kita masih bersama-sama di program Ya Hamilal Quran, wahai pembawa Al-Quran. Kita masih bersama Mas Iqbal. Dan untuk kegiatan ini dipersembahkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Temanggung. Jangan lupa salurkan zakat, infak, dan sodakoh Anda melalui Basnas Kabupaten Temanggung yang beralamatkan di Jalan Jenderal Sudirman nomor 63 Temanggung. Baik sahabat sekalian, kita lanjutkan lagi bincang-bincang kita dengan Mas Iqbal. Kemudian berikutnya kami pengen tahu ini, biar nanti juga menjadi motivasi dan semangat untuk pemirsa sekalian. Apa atau siapa yang paling membuat semangat Mas Iqbal dalam belajar Al-Quran ini? Ya,
Kalau untuk yang memotivasi, dari siapa yang memotivasi saya untuk belajar Al-Quran, tentu adalah orang tua saya, Pak. Nah, karena kedua orang tua saya, mungkin Pak Hasan juga tahu, kemanapun lombanya dulu pasti selalu diantar. Selalu ikut gitu ya? Ya. Semangatnya begitu kuat? Ya, dari doa dan dukungan orang tua, alhamdulillah bisa merepresentasikan saya seperti ini, bisa berkiprah di dunia murotal maupun di tahfidz. Kemudian kalau orang tua memotivasinya itu seperti apa? Padahal kan nyun sewu, notabene orang tua kan bukan guru, bukan ustadz, tapi begitu semangat dalam mengantar anaknya untuk belajar Al-Quran. Ya, kalau untuk orang tua saya memang backgroundnya bukan dari guru, bukan dari ustadz, ustadzah, ya, tapi semangat dari orang tua saya. Beliau selalu mengatakan bahwa mengaji itu bisa di mana saja. Jadi bisa mengaji dengan keadaan, mengaji dengan mengaji dengan adab, mengaji dengan bagaimana saya harus hormat kepada guru-guru saya. Tadi sudah disampaikan banyak sekali. Iya, betul. Ya, itu mungkin motivasi saya, dan untuk kegiatan pembelajaran Al-Quran seperti ini kan tidak ada batasnya, Pak. Betul. Ya, jadi sudah misalkan mahir di lagu tertentu, masih ada lagu yang lain. Mahir pada ilmu yang tertentu, masih ada ilmu yang lain. Jadi motivasi saya seperti itu, Pak. Jadi tidak boleh harus puas, tidak boleh cepat puas. Jadi harus tetap dikali terus gitu ya. Sampai saat sekarang pun saya masih juga berkomunikasi dengan Pak Humaydi, Pak Salahuddin, Master tilawah korek dari Temanggung ya. Kalau ada kesempatan waktu luang, pasti saya usahakan silaturahmi ke sana. Oke. Dan yang paling penting ini barangkali untuk juga pemirsa mengetahui, Mas Iqbal dari background yang beliaunya ini tidak belajar di pondok pesantren, di sekolah umum, tapi bisa belajar Al-Quran. Nah, ini tipsnya gimana ini? Perlu disampaikan ini. Ya, itu sekali lagi guru-guru saya yang memotivasi saya, Pak. Jadi sampai kapanpun selalu menghormati guru. Itu bisa saya rasakan ketika saya sudah mulai males, mungkin ya, ada kalanya rasa semangat saya dalam belajar Al-Quran itu mungkin malas karena keimanan juga naik turun juga, Pak. Betul. Nah, ketika saya berada di bawah, ketika malas, itu mungkin bersilaturahmi dengan guru-guru saya akan menambah rasa semangat lagi. Ya, dimanapun, sampai kawanpun, yang namanya guru itu tidak akan pernah menjadi mantan, Pak. Oke, ya. Iya, tidak ada mantan guru. Salah satu intinya adalah rajin mengecas diri. Ya. Jadi di saat kita down, kita sowan kepada guru, kita berkunjung silaturahmi kepada guru, insya Allah semangat itu akan naik. Seperti HP kalau sudah baterainya menipis kan harus dicas ya. Begitu juga dengan semangat kita. Ya, betul sekali, Pak. Oke, terima kasih, Mas. Jadi begitulah, meskipun beliau ini tidak langsung belajar di pondok pesantren, tetapi guru-gurunya yang ada di sekitar kita di Temanggung ini cukup banyak. Beliau bisa sowan dari guru ke guru yang lain untuk meningkatkan motivasi diri. Nah, kemudian adakah suka dukanya ketika belajar Al-Quran ini? Wah, itu banyak sekali, Pak. Iya. Dari yang mungkin dulu ketika kecil hujan-hujan diantar oleh bapak ibu ke tempat ngaji, ketika udah agak usia remaja itu bagaimana cara saya bisa memanage waktu antara sekolah, kemudian hobi saya juga tidak boleh ketinggalan juga itu. Hobi saya dulu waktu itu futsal. Hobi saya futsal, kemudian pagi setelah subuh itu harus mengaji, karena setiap hari, setiap habis subuh itu ya. Habis subuh itu mengaji ke tempatnya Ustadz Mansur itu, setoran hafalan. Kemudian setelah itu harus sekolah, ya. Jadi saya sering masuk sekolah itu jam 7 tet. Karena harus menyelesaikan setoran dulu ke Pak Mansur, baru itu mengikuti pembelajaran, dan sorenya ya selayaknya remaja pada umumnya saya juga harus bisa memberikan waktu untuk hobi saya, untuk hobi, supaya tidak stres. Baik itu olahraga ataupun bermain ya. Iya, betul sekali. Tapi salah satu kuncinya tadi adalah kegigihan orang tua mengantarkan Mas Iqbal ke tempat pengajian. Jadi setiap habis subuh harus setoran kepada guru saat itu.
Kemudian untuk berikutnya ini barangkali ada pesan juga untuk adik-adik Mas Iqbal yang baru ataupun mulai belajar Al-Quran, baik itu dari tilawah, tartil ataupun tahfidnya mungkin. Ya, untuk pesan dari saya sama seperti yang sudah saya sampaikan tadi, jangan cepat puas karena ilmu itu kalau digali maka kita malah semakin seperti tidak tahu apa-apa, Pak. Betul. Ya, semakin kita mengetahui ilmu yang satu, pasti kita akan penasaran lagi. Nah, jadi gunakanlah waktu untuk selalu mencari ilmu. Dan yang paling utama lagi adalah mengenai adab menghormati guru. Al-adab fauqal ilm, begitu ya, Pak? Betul. Ya, begitu saja, Pak. Baik, kemudian barangkali juga ada pesan juga untuk orang tua. Oh ya. Mungkin ya, barangkali bisa menjadi penyemangat juga buat mereka. Ya, kalau ini ilmu dari bapak saya, untuk orang tua yang mungkin sedang membina anaknya, putra-putrinya untuk menjadi sebagai qori'ah, mungkin ya, qori'ah. Itu bapak saya selalu menyampaikan 3D. Apa itu, Mas? Doa, dukungan, dana. Ya. Karena tidak mungkin kalau tanpa 3D itu bisa tercapai semuanya di berbagai aspek sih, Pak. Oke, bagus sekali. Jadi salah satu tips, pesan untuk orang tua yang barangkali sekarang mau membina anaknya ataupun sedang juga ya, agar tidak senantiasa istilahnya semangatnya itu menurun, harus selalu ingat 3D. Dana, doa, dukungan. Iya. Baik sekali, satu ilmu yang bisa kita tangkap pada kesempatan kali ini. Dan alhamdulillah Mas Iqbal ini seperti tadi yang kita sampaikan, beliau ini seorang qori ya, tilawahnya bagus, kemudian tartilnya bagus, kemudian juga menyempatkan diri untuk hafalan Al-Quran. Dan alhamdulillah sudah dapat, kalau nggak salah sekitar belasan juz ya, Mas ya? Ya, alhamdulillah 12 juz. Dan ini termasuk salah satu dari tadi yang rutin setiap pagi itu ya? Iya. Baik sahabat, untuk kali ini kembali kita akan mendengarkan lantunan Al-Quran, dan kali ini beliau akan membacakan surah Ali Imran, yaitu ayat 92 sampai 95 dengan murotal. Moga Mas Iqbal bisa kembali melantunkan suara emasnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa inna Allaha bihi alim. Kullu ta'ami kana hillan li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabl illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzala at-Tawrah. Qul fa'tu bit-Tawrati fatluha in kuntum sadiqin. Faman iftara 'ala
أولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين صدق الله العظيم. Shadaqallahul Adzim. Baik sahabat, baru saja kita mendengarkan lantunan tartil dari Mas Iqbal yang begitu merdu dan sangat enak untuk kita nikmati. Jadi ketika kita mendengarkan lantunan ayat-ayat Quran dengan irama, tentunya akan membuat kita tidak bosan untuk mendengarkannya. Ayyuhal musyahidun al-kiram, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Demikian tadi bincang-bincang kita dengan Mas Iqbal. Profil kita hari ini, beliau seorang hafid, juga seorang qari dengan segudang prestasi dan penghargaan yang sudah didapat. Semoga bincang-bincang kita kali ini bisa memberikan manfaat, motivasi untuk para pemirsa sekalian, baik itu untuk anak-anak yang sedang ataupun mau mulai belajar Al-Quran, maupun juga untuk orang tua, dan khususnya juga untuk diri saya pribadi. Baik sahabat, sebelum acara kita tutup pada kesempatan kali ini, ada satu pesan dari sponsor yang harus saya sampaikan. Ini Mas Iqbal, ada tali asih, jangan dilihat apa dan seberapa, tapi semoga bisa bermanfaat. Terima kasih sekali Pak. طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا. Dan baik, acara ini dipersembahkan oleh Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Temanggung. Jangan lupa salurkan zakat infak sedekah Anda melalui Basnas Kabupaten Temanggung yang beralamatkan di Jalan Jenderal Sudirman nomor 63 Temanggung. Ayyuhal musyahidun al-kiram, syukron ala ihtimamikum, syukron ala musyahadatikum, ila liqa fi yaumil ghad, ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشي الأكوان يا حامل القرآن يا حامل القرآن يا حامل القرآن. Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Temanggung beralamatkan di Jalan Jenderal Sudirman 63 Temanggung. Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Temanggung mempunyai
berbagai macam program unggulan. Di antaranya bantuan kesehatan bagi orang yang sakit dan tidak mampu, bantuan pendidikan agar anak tidak putus sekolah, bantuan untuk orang miskin berupa pakaian dan makanan pokok, rehab rumah tidak layak huni agar menjadi rumah yang layak huni, pemberdayaan ekonomi dengan memberikan bantuan modal usaha, bantuan bencana untuk meringankan beban pasca bencana, bantuan konsumtif untuk orang-orang jompo, biaya tuntas sekolah bagi siswa SLTA yang berprestasi dan tidak mampu, bantuan untuk difabel agar lebih berdaya guna dengan memberikan pelatihan-pelatihan, bantuan kaki dan tangan palsu, bantuan kursi roda dan lain sebagainya, dan biaya tahfidzul Quran di pondok pesantren dengan minimal hafalan 5 juz. Jangan lupa salurkan zakat infak sodako Anda melalui Basnas Kabupaten Temanggung. Mari gerakkan sadar zakat infak dan sodako. Bersama Basnas, melaju membangun negeri. Basnas Indonesia. Arfa TV.